Wah, wow. Halo teman-teman, baik lagi di YouTube channel gue dan masih bersama gue Budiawan Arif Anggoro, dan kita masih di garasi mobil. Serunya nge-review mobil di garasi rumah. Nah, di video ini gue berkesempatan, mungkin kalian udah pada tahu ya, ini mobil apa. Ya, karena ada beberapa yang komen di channel YouTube, "Bang, tolong dong review mobil X-Taxi." Nah, kebetulan sekali gue punya kesempatan untuk review mobil X-Taxi. Nah, ini kebetulan ada Vios atau Limo Gen 1 ya, tahun 2004. Oke guys, sebelum gue review bagian depan, bagi kalian atau teman-teman kalian ya, maksud gue, yang punya mobil Vios Gen 1, 2, ataupun 3, kalian bisa, kalau pengen gabung dengan komunitas yang ada di Bekasi, kalian bisa join dengan komen di bawah ini ya, komen di YouTube channel ini. Nah, kita lihat yang bagian depan. Untuk lampu masih reflektor dan belum proyektor ya. Wah, mungkin beda ya, kalau untuk di Gen 3 kan sudah proyektor halogen. Nah, ini masih belum ya. Kalau sisi depannya menurut gue sih dibandingkan Gen 2 kurang lebih hampir sama. Nah, ini depannya juga ini kayak ada plastik ya untuk grill depannya, membentuk huruf V, hampir mirip dengan Gen 2 juga. Tapi kalau Gen 2 agak lebih ke bawah dan ada lambang V-nya, jadi kelihatan Vios-nya. Nah, karena ini di mobil X-Taxi, fog lamp-nya nggak ada ya, sebenarnya nggak ada. Cuma ini ada di sedikit upgrade sama yang punya, tambahin fog lamp. Jadi itu perbedaan pertama antara Gen 1 Limo dengan Vios ya. Dengan Vios adalah yang pertama adalah fog lamp. Nah, kita lanjut ke bagian ban. Nah, kita lanjut ke bagian ban. Ban ini sama pelek udah diganti ya. Pasti udah diganti. Karena namanya juga udah tahun 2004, udah lama banget. Jadi pasti udah diganti. Kalau untuk ukuran ban itu untuk Limo itu menggunakan R14 dengan ukuran 175/60 ya. Tapi ini udah diganti dan peleknya kaleng. Kalau bekas taksi itu perbedaan yang kedua dibandingkan yang Vios Gen 1. Kalau ini udah dirubah ya sama yang punya, karena ini sebenarnya dulu belinya X-Taxi dengan warna biru hijau ya, tapi udah dicat warna hitam. Nah, ini kayak perlu dicat lagi sih menurut gua. Nah, perbedaan yang ketiga di bagian spionnya. Kalau Vios Gen 1 itu udah elektrik. Kalau di Limo ini belum elektrik sama sekali ya, masih di, nanti kita lihat di bagian dalam ini ada kayak panelnya ya buat ngaturnya, kayak ada tusuk-tusuk gitu loh. Jadi kita lihat di bagian dalam. Nah, untuk ini juga belum keyless, belum smart entry juga ya, dan ini kebetulan tipenya adalah Limo pasti manual ya, kalian udah tahu. Oke, kita lanjut ke bagian mesin. Nah, kita ke bagian mesin. Di dalam mesinnya nggak ada yang spesial sebenarnya. Karena mesin yang dipakai masih sama dengan yang dipakai di Gen 2 dan Gen 3 sampai tahun 2015 ya kalau nggak salah. Itu masih menggunakan tipe 1NZ FE VVTi dan dengan kapasitas mesin atau cc 1500 cc dengan kekuatan atau tenaga maksimal di 107 horsepower dan di torsi maksimal 141 Nm. Wow, kurang lebih sama dengan yang Gen 2 ya, sama plek ketiplek plek, mesin sama, cc sama, dan tenaga dan torsinya pun sama. Oke, kita pindah ke bagian bagasi. Ada apa di bagasi? Apakah
ruang bagasinya lebih lebar atau lebih kecil dibandingkan Gen 2 atau Gen 3. Oke, let's go. Ya, kita di bagian belakang atau di bagian bagasi yang kita lihat bahwa ini udah ditambahin ampli ya atau subwoofer ya. Tapi untuk sisi bagian bagasi sih menurut gua kurang lebih sama dengan Gen 2 atau Gen 3 ya, luas. Ya, standar mobil sedan, luas. Dan untuk ban serepnya ini sudah full size, tapi lagi-lagi karena ini mobil limo dan mobil ekstraksi masih pelek kaleng. Nah, di limo ini juga sudah dilengkapi defogger ya. Di sini ada defogger, cuma ini di cupnya menurut gua agak nggak rapi ya. Kalau di yang bukan limo, tahu gua ada covernya, ada karpetnya. Ya hampir mirip dengan karpet yang ini ya. Cover karpet jadi biar kelihatan rapi, jadi nggak kelihatan kabel-kabelnya. Untuk lampu normal ya, biasa standar seperti biasanya. Oke, bagian belakang cuma itu aja. Kita langsung ke bagian kabinnya. Wow, kenceng banget. Kenceng banget ya, gue nutupnya. Ya, kita di bagian belakang, di row kedua. Untuk jok, ini covernya udah diganti sama yang punya, udah upgrade, tadinya warna hitam. Nah, untuk headrest ya, headrest ini masih nyatu ya, tapi sih menurut gue sih naik ini sih lumayan nyaman sih, enak pas, walaupun headrestnya nggak bisa diatur, di adjust, tapi enak lumayan lah. Nah, untuk legroom gue kurang lebih 5 jari ya, 5 jari. Mungkin agak sedikit lebih sempit ya dibanding Gen 2 atau Gen 3 ya. Gen 3 tuh agak lebih dari 5 jari deh. Kalau kalian penasaran, kalian bisa lihat di video gue yang sebelumnya yang ada di garasi mobil. Itu situ ada video antara Gen 3, Gen 2 juga. Matic terutama. Nah, di sini kalau di belakang sini nggak ada speaker, speakernya ada di sini ya, di belakang ya, dua speaker. Terus untuk cup holdernya nggak ada, terus untuk power window-nya nggak ada sebelumnya. Yang kalau di X Limo nggak ada, ini ada bekasnya, cuma sudah diganti, di upgrade ya. Nah, ada power window-nya, jadi nggak perlu repot-repot. Tapi kalau kalian cari ekstraksi, biasanya masih ngengkol. Dan di sini juga ada tempat penyimpanan ya, jika kalian buat tempat minum. Nah, door trimnya pun juga masih keras, kurang lebih sama dengan antara Gen 2 Gen 3 ya. Menggunakan material yang keras, sama dengan warna hitam plus abu-abu. Di sini kayak ada soft touch sih, kayak kain sih, tapi sedikit saja di sini. Nah, di sini juga ada hand gripnya nggak fleksibel ya, ini permanen ya. Oke. Nah, di sini ada lampu baca. Nah, lampu baca mungkin kalau di Gen 3 nggak ada ya lampu baca yang di bagian tengah. Kalau di bagian yang Gen 2 itu ada. Setahu gue ada. Jadi kalian bisa lihat di video gue yang sebelumnya. Kita pindah ke bagian depan ya. Yuk. Oke, kita di bagian depan, di bagian kemudi. Untuk posisi duduk, gue agak ambles ya rasanya. Agak ambles. Tapi sayang sekali ya, di limo ini cuma bisa reclining dan maju mundur aja, joknya belum bisa di-adjust naik turun. Jadi gue kayak ngerasa agak ambles, agak pendek gue ngelihatnya. Untuk sudut pandang sih sebenarnya jelas, cuma karena gue tinggi ya, gue 180, jadi nggak begitu berpengaruh ya. Tapi emang posisi duduk gue agak sedikit turun sih, agak ambles gitu. Nah, untuk jok tadi udah gue bahas, jok udah diganti covernya. Untuk jarak pandang tadi kelihatan pas, karena mungkin emang kayak gue ngerasa bagian depan tuh lebih panjang yang Vios Gen 3 dibanding yang Vios Gen 1 ini ya, Limo Gen 1 ini. Nah, tadi masih ngengkol, untuk power window-nya harusnya nggak ada, udah di upgrade. Nah, tadi yang gue bilang di awal kan, masalah di spionnya, kalau di Vios
yang bukan ekstraksi itu sudah elektrik walaupun belum retract. Tapi kalau di Limo ini nih pakai ada tuasnya nih buat ngatur spionnya nih. Kanan kiri atas bawah mejeng, nah miring, pakai ginian, pakai tuas. Nah, dan untuk bagian atas nih, ini belum ada lampu bacanya. Oh ini spion kaca ini untuk lihat belakang udah diganti ya, gede banget. Dan untuk bagian interiornya gue lebih seneng jujur Gen 2 ya, karena ini untuk warna, perpaduan warnanya ini hitam dengan abu-abu. Nah kalau di Gen 2 itu dengan krem, dengan beige ya, jadi lebih kayak kesannya lebih agak-agak sporty sedikit gitu. Nah, dan untuk MID kurang lebih sama. MID dengan yang Gen 2 itu sama-sama ada di tengah ya. Nah, gue nih yang begitu kurang suka itu. Gue kurang begitu suka kalau MID di tengah karena terlalu jauh jarak pandang gue. Dan ini masih analog ya, semua masih analog, belum ada yang digital. Nah, dan untuk head unit di Limo ini, head unitnya waktu beli itu kosong, cuma ditutup cover aja. Akhirnya sama yang punya teman gue ini akhirnya dirubah menjadi double din. Dan untuk panel panel AC belum climate control dan masih putar-putar aja seperti biasa ya, nggak ada yang begitu spesial di Limo Gen 1 ini. Yang perbedaan 4 tadi ya, tadi kan yang waktu di awal gue sebutin 3 perbedaan, mungkin yang di keempat ini mengenai power window dibandingkan yang Vios Gen 1 ya. Power window sama spion belum elektrik kalau di Limo ini. Oke. Tadi kita sampai AC masih putar-putar, masih normal, masih manual, sorry. Dan juga untuk blowernya itu ada 4 ya. 4 blower, belum ada tweeternya. Dan juga untuk ruang penyimpanan itu speaker dulu ya. Tadi speaker ada 2 nih, speaker, dan yang di belakang nggak ada, tapi di bagian belakang headrest ada 2. Jadi speaker ada 4. Dan untuk ruang penyimpanan, satu ada di glove box di sini, glove box, terus ada cup holdernya. Kalau di belakang nggak ada, cup holder ada 1 di sini, ada 2 di sini. Dan ini seperti door pocket. Ini cup holdernya mungkin ada 3, sama door pocket ini kecil sekali, jadi kayak kalau kalian naruh minuman kayak susah deh, nggak akan masuk kecuali yang kecil banget. Oke. Nah untuk setir udah tilt ya. Nah, jadi tapi belum tilt teleskopik, baru tilt aja. Nah kurang lebih sama yang Gen 1 Vios juga ada. Dan untuk bagian setirnya ini, oh iya, belum ada ABS-nya kalau nggak salah ya ini ya mobilnya. Terus setirnya gue juga kurang begitu ini, karena warnanya hitam, terus ada lambangnya ini, logonya juga. Kalau di Gen 2 atau Gen 3 kan untuk logo yang di setir tuh udah pakai krum-krum atau aluminium, tapi kalau ini seperti menyatu nih lambang atau logonya. Oke. Kurang lebih itu saja. Nah, di sini pun juga sun visornya juga belum ada lampu. Oke. Dan juga gue tadi kelupaan, kalau ada satu ruang penyimpanan tertutup dan susah banget, tadi gue awalnya nggak tahu ya. Pas diotak-atik ternyata ada satu lagi ruang penyimpanan di sini. Kalau biasanya di bagian sini atau sini tuh setir pakai untuk ABS, airbag, tapi di Gen 1 ini dijadiin ruang penyimpanan tertutup ya. Jadi sangat unik sekali. Oke. Kayaknya kita saatnya test drive. Oke guys, kita test drive kali ini ya. Nah untuk driving position ini agak, tadi gue udah cerita, agak amblas, agak rendah dibandingkan Gen 2, Gen 3. Karena mungkin salah satunya kalau di Gen 2 dan Gen 3 ada adjuster untuk naik turunnya ya, untuk posisinya, posisi duduk. Kalau ini kan nggak ada, jadi yang gue rasain agak sedikit lebih rendah untuk tempat duduk. Tapi overall dengan jarak pandang gue sih masih kelihatan. Visibilitas gue kanan kiri sih cukup luas, dan karena tinggi gue 180, untuk headroom gue juga masih ada 5 jari sih, nggak mentok banget. Oke.
Nah, kalau untuk setir, menurut gua sih enteng ya. Untuk ukuran mobil tahun 2004 kan sudah ada perubahan, ada upgrade dan udah ada penggantian part ya, kayak kaki-kaki, ball joint, steering segala macam. Ya ini sih menurut gue sih oke. Untuk tempat posisi duduk juga enak, lumayan sih. Bentar. Kok bisa digini nih? Aduh, jadi nggak enak pak. Nah, untuk MID kan ini di tengah ya. Nah, jadi gue untuk ngelihat RPM dan odometer gue terlalu jauh ya. Dan gue lebih jujur pribadi, gue lebih seneng yang odometer atau MID yang ada di atas setir. Tapi sih overall mobil ini sih masih cukup enak. Kalau kalian ingin beli atau lagi cari-cari limo, mungkin kalian pasti bener-bener cek ya kondisinya bagaimana, atau kalian mungkin juga perlu direparasi lagi karena mobil ini adalah mobil yang dipakai untuk kerja. Limo ini adalah mobil dipakai untuk kerja dan pasti RPM odometernya sangat tinggi sekali. Nah, untuk kaki-kaki enak sih, untuk suspensi pun juga enak sih. Gua rasa sih cukup enak sih. Ya, cukup. Walaupun nggak empuk banget tapi masih oke lah untuk suspensinya. Oke guys, untuk suspensinya tadi ya memang agak ya masih oke ya, memang nggak empuk banget karena memang udah diganti sama yang punya dengan merek Monroe ya. Awalnya ini bawahnya Tokicho ya, tapi yang belakang sih masih pakai yang Tokicho karena bagian penumpang jadi mesti empuk. Nah, oke guys, kita sudahi video kita kali ini. Semoga di video ini bermanfaat buat kalian, bagi teman-teman yang mau cari mobil atau mungkin masih cari-cari perbedaannya atau fiturnya, mau bingung masih mau beli Vios atau Limo. Nah, kalian bisa lihat video ini dan tetap dukung terus YouTube Gue ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dah, gitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Kalau nggak dijagain hilang mobilnya.